Shalom saudaraku. Saudaraku, pernahkah ketika saudara menghubungi seseorang, ya, menelepon seseorang, ya, tiba-tiba ketika saudara menghubungi seseorang itu, saudara tidak bisa tersambung, tidak bisa terkonek, ya, dan mungkin ada nada sibuk atau ada tulisan yang mengatakan sedang ada dalam panggilan yang lain, ya, seperti itu, ya. Saudara mungkin merasa, wah, dia tidak mau saya hubungi, ya, padahal mungkin sudah janji untuk menghubungi, ya, sudah janji untuk berbicara, ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kembali bersama dengan saya dalam program Tuntunan Ilahi. Saya memberikan judul bagaimana kita belajar untuk mendengar suaranya, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini di mana Tuhan masih terus berbicara buat setiap kami, bahwa kami peka untuk mendengar suara-Mu, dan bukan hanya kami mendengar, tetapi kami juga boleh sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-98. Ya, nats yang kita baca diambil 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Saudaraku, pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan tidak sering, ya, karena anak-anak Imam Eli tidak mengindahkan Tuhan. Dan Eli sebagai imam, sebagai pemimpin dan sebagai orang tua yang seharusnya menegur anak-anaknya, dia tidak menegur anak-anaknya, ya. Dan pada waktu itu Samuel, ya, Samuel adalah anak dari Hana, ya. Bagaimana Samuel adalah pemberian Tuhan untuk Hana, dan Hana bernasar dia akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan, ya. Ketika Samuel sudah diserahkan dan tinggal di bait Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan memanggil Samuel, 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 ya. Dan ketika Samuel mendengar suara itu, dia langsung bertanya kepada Imam Eli. Imam Eli, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Ya, Imam Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Dan Tuhan terus memanggil Samuel sampai 3 kali. Dan kembali lagi Samuel datang kepada Imam Eli. Dan kemudian mengertilah Eli bahwa Tuhan yang berbicara. Ya, lalu Eli berkata kepada Samuel, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan Tuhan bicara bagaimana Tuhan akan menghukum keluarga Eli karena dosa anak-anaknya Eli, tetapi Eli tidak menegurnya. Saudaraku, dari kisah ini, kenapa Samuel bisa mendengar, tetapi Imam Eli tidak bisa mendengar suara Tuhan? Ya. Saudaraku, Tuhan selalu ingin berbicara dengan kita. Ya, begitu melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan, yang kita dengar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa dihubungi? Apakah kita terkoneksi dengan Tuhan? Apakah kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Apakah kita sedang lagi sibuk? Ya, ada nada sibuk seperti di HP dan mengatakan sedang ada panggilan yang lain. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita, kita justru sedang ada di dalam panggilan yang lain. Kita sedang mendengarkan suara-suara yang lain. Ya, suara dari dunia ini, suara dari sekitar kita. Apakah kita menjadi begitu bising dengan persoalan-persoalan kita, sehingga kita tidak bisa peka untuk mendengar suara Tuhan? Ya, mari kita berikanlah hati dan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap waktu. Ya, jangan hanya permintaan-permintaan saja. Dan pastikan bahwa saudara terkoneksi dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, hingga kita bisa mendengar suara Tuhan
dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ya, oke saudaraku, nats untuk besok diambil dari 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-8. Ini memberkati kita semua. Shalom.